Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kajian malam Kamis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dalam rahmat dan perlindungannya. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yang mana harapan kita semua, hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini akan memperbanyak saksi kebaikan kita dan memperberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Nasa'i dan Tirmidzi, beliau mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Rasulullah pernah mengatakan, wahai para sahabatku, apakah kalian ingin aku tunjukkan suatu amalan yang mana amalan ini akan menghapuskan dosa-dosa dan menaikkan derajat kita di sisi Allah? Kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Qalu bala ya Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah? Kata beliau, isbabul wudu alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wal tidarus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Pertama adalah membaguskan wudu, kemudian berjalan menuju masjid, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat hingga waktu sholat yang berikutnya. Dan tiga-tiganya ini alhamdulillah kita sudah melakukannya. Pertama apa? Berwudu. Siapa yang tadi di rumah nggak wudu? Gak ada nggak? Semua wudu nggak? Nah, kemudian yang kedua, berjalan menuju masjid. Mesti jalan, naik motor pun dianggap ya berjalan ya. Kemudian intidharus sholat ba'da sholat, menunggu waktu sholat hingga ke waktu sholat yang berikutnya. Maksudnya apa? Kita di sini duduk setelah sholat maghrib sampai masuk sholat isya. Nah, ini pahalanya apa? Kata Nabi, menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat. Tidak hanya itu, kata Nabi di akhir hadis, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Pahalanya seperti ar-ribat. Apa itu ar-ribat? Ar-ribat itu orang yang sedang berjaga di perbatasan perang, di perbatasan daerah lawan atau musuh, ya, itu namanya ribat. Pahalanya apa? Pahalanya orang yang ribat satu malam berjaga atau ribat, itu pahalanya adalah 1 bulan penuh puasa dan sholat malam full. Puasa 1 bulan penuh dan sholat malam full selama 1 bulan. Itu pahala ribat. Nah, makanya kita duduk di sini, itu pahalanya sangat banyak sekali. Ya, selain diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya, dan insya Allah kita juga mendapatkan pahala ribat, yaitu pahala 1 bulan penuh sholat malam dan
puasa ya, seperti itu. Maka ya kita harus sebisa mungkin istiqomah untuk terus ya, mengamalkan amalan-amalan tadi. Alhamdulillah dengan diadakannya kajian rutin ini termasuk pintu kebaikan buat kita ya, pintu kebaikan untuk kita, sehingga diharapkan kita bisa memanfaatkannya untuk diri kita sendiri ya, menambah ilmu, menambah pahala, menambah celengan di akhirat nanti ya. Allahumma amin. Pada sebelumnya kita kembali ke kitab. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang wudu, yaitu fardu atau wajib-wajibnya wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan hari ini dengan pembahasan makruhatul wudu, hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan ketika wudu. Hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan ya, sebaiknya tidak dilakukan ketika wudu. Jadi bagusnya dihindari. Ya, qala al-musannifu waffaqahullahu taala, qala al-musannifu rahimahullahu taala, jelaskan di sini makruhatul wudu, hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan ketika wudu. Al-awwalu, yang pertama, al-israfu fis sabbi wa qad taqaddama daliluhu. Yang pertama adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika wudu. Ini sebaiknya dihindari ya. Berlebih-lebihan menggunakan air. Maksudnya berlebihan bagaimana? Yang harusnya membasuh muka itu ya katakan seberapa mililiter atau istilahnya satu tangan isi air cukup. Ini satu tangan kerannya terus nyala. Ini mubazir. Bahkan kata Nabi Kata Nabi dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan kepada sahabatnya, ma hadzal israf, ini apa? Kenapa kamu menggunakan air terlalu banyak? Ya, kata Nabi, dianjurkan untuk tidak menggunakan air terlalu banyak walaupun kita wudhu di pinggir sungai atau di pinggir laut. Bayangkan, di pinggir laut atau di pinggir sungai pun kita dianjurkan untuk tidak terlalu banyak menggunakan air. Bukan terlalu banyak ya, terlalu berlebihan dalam menggunakan air. Wudhunya Nabi sendiri itu 1 mud air, ya kurang lebih hanya 700 ml. Ya 700 ml. Kalau ini berapa? 220. Oke, berarti mungkin cuma 3 gelas aqua. Nomor 4. Itu wudhunya Nabi. Cukup untuk semuanya. Semua ya, kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, muka, tangan, 3 kali semuanya cukup. Bisa? Bisa. Ya. Makanya sebisa mungkin kita irit air. Walaupun mungkin kalau nggak bisa seperti Nabi, yaitu cuma 700 ml, minimal kita ini nyalakan keran misalnya hanya ketika mengambil air, misalnya seperti itu. Ya, ini lebih baik, kan air banyak, bukan masalah air banyak. Di sini ada perintah Nabi. Berarti ketika kita melakukannya, di situ ada tambahan pahala buat kita. Bukan masalah air banyak kok. Yang banyu akeh musim udan, nah seperti itu. Bukan masalah air banyak, tetapi tadi ini anjuran Nabi. Dan ketika Nabi menganjurkan, di situ ada pahala yang menanti. Maka ketika kita wudu itu menggunakan airnya tidak berlebihan, di situ ada pahala. Di situ ada pahala yang kita dapatkan. Itu pertama nggih. Jadi tidak sebaiknya dihindari penggunaan air yang terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua, taqdimul yad awir rijli al yusra alal yamini minhuma li mukhalafatil amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum fabda'u bi yaminikum, ya. Yang berikutnya yang sebaiknya tidak dilakukan adalah mendahulukan tangan atau kaki kiri sebelum kaki kanan. Ini nggak boleh juga. Dalam artian tidak berdosa, tidak membatalkan wudu, tetapi sebaiknya dihindari. Tuh, ada toh yang mendahulukan kiri dulu baru kanan. Memang jarang terjadi. Tetapi ada sebagian kaum muslimin itu wudu seperti ini nggih. Ngapunten. Jadi
tangan itu kan disunahkan kanan dulu baru kiri. Nah, gimana caranya? Kanan 3 kali, 1, 2, 3, baru kiri 3 kali, 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, itu berarti apa? Mendahulukan kiri daripada kanan, ya kan? Kanan dulu benar, harusnya apa setelahnya? Kanan toh, nah ini malah kiri. Nah, ini berarti mendahulukan kiri daripada kanan. Makanya tadi caranya tangan dan kaki mendahulukan yang kanan itu kanan dulu. Kanan 3 kali, 1, 2, 3, kiri 3 kali, 1, 2, 3. Kaki kanan juga sama, kaki kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Kalau misalnya kebalik gimana? Lupa misalnya kiri dulu, ya tidak membatalkan wudu, tidak berdosa, tetapi sebaiknya dihindari ya, sebaiknya dihindari seperti itu. Kemudian hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan ketika wudu yang ketiga adalah az-ziyadatu ala salas, membasuh lebih dari 3 kali. Ini jangan ya, sebaiknya tidak dilakukan. Misalnya apa? Udah wudu 3 kali masih ragu-ragu gitu. Kurang mantep ini, kurang mantep, tambahin lagi. Nah, ini kurang bagus, kurang baik. Selama sudah 3 kali kita merasa memang sudah tepat membasuhnya, udah nggak usah tambahin lagi, tidak usah ditambahin lagi. Ini was-was namanya ya, tidak perlu ditambahin lagi. Kemudian diantara hal-hal yang dimakruhkan atau sebaiknya dihindari ketika apa? Wudu itu apa? Di sini jelaskan untuk tidak apa? Menampar-nampar wajahnya ketika wudu. Maksudnya bagaimana? Ketika membasuh muka itu apa? Biasa aja, gak usah brak gitu. Biasa aja ambil air. Kalau Nabi itu mulai dari yang atas dulu. Ini air di tangan atas. Gak usah ceprat gitu. Nah, ini kurang baik. Gak berdosa, tidak membatalkan wudu, tetapi kurang bagus. Sebaiknya tidak seperti itu. Kalau mau seperti yang Nabi lakukan, itu ambil air mulai dari atas kepala, pelan-pelan saja, 1, 2, kan ada gitu, ini ceplak. Nah, ini kok airnya basah semua, bajunya basah, ya kan, dan lain-lain. Ini juga kurang baik seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa hal yang sebaiknya dihindari ketika wudu. Nah, sekarang adalah masail al-umur allati yajibu lahal wudu. Hal-hal yang harus berwudu di dalamnya. Jadi ada beberapa perkara yang mana sebelum kita melakukannya itu kita harus wudu. Gak cuma sholat. Ya, sholat itu wajib wudu. Tapi ternyata ada selain sholat itu sebelum kita melakukannya kita harus berwudu. Apa saja? Ya, saya baca di sini al-umur allati yajibu lahal wudu. Hal-hal yang diwajibkan wudu sebelumnya. Awalan, yang pertama, as-sholatu mutlaqan fardhon kanat au naflan. Ya. Yang pertama adalah sholat. Baik itu sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, sholat id, semua sholat itu wajib berwudu. Ya. Wajib berwudu, termasuk sholat jenazah, sholat yang cuma 4 kali takbir tidak ada rukuknya, itu wajib wudu. Termasuk sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang kita lakukan ketika kita mendengar ayat sajadah, itu sunnah, itu diwajibkan berwudu. Termasuk sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud yang kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang tidak terduga-duga atau selamat dari bahaya yang nyaris mengenai kita. Ini kita disunnahkan untuk sujud syukur. Ya, satu apa? Nikmat yang tidak terduga-duga. Maksudnya apa? Misalnya kita ya lagi duduk-duduk, tengok-tengok, kemudian apa? Dapat rezeki nomplok. Ya, tidak terduga-duga. Tiba-tiba ada rezeki. Nah, ini disunahkan untuk sujud syukur. Adapun kalau nikmat yang memang sudah kita duga, misalnya kita mau jualan, ya, kita punya motor mau tak jual,
untung 2 juta itu tidak perlu sujud syukur. Kenapa? Karena kita sudah tahu ini bakalan dapat untung. Oke. Jadi sujud syukur itu adalah sujud yang disunahkan ketika kita mendapatkan nikmat yang sama sekali kita tidak menduganya. Sama sekali nggak tahu kita. Tahu-tahu misalnya dapat apa? Hadiah. Entah dari siapa, hadiah umroh, hadiah haji, hadiah motor, hadiah mobil, entah dari siapa, kita nggak menduga-duga. Ini disunahkan sujud syukur. Atau selamat dari bahaya yang nyaris mengenai kita. Ya. Misalnya apa? Di jalan hampir kesempret, hampir nabrak, nggak jadi. Ya, kita berhenti dulu, sujud syukur itu sunahkan. Nah, dalam sujud syukur pun itu wajib berwudu. Wajib wudu. Makanya ada ya, ini bapak-bapak nih misalnya tahu ya sepak bola. Ini ada pemain namanya Sinten Muhammad Salah. Pemain pun ini kok Liverpool. Itu kalau habis nyetak gol sujud syukur. Nah, tetapi permasalahannya, nah ini Pak Muhammad Salah ini wudu apa mboten iki? Ya, wudu apa mboten kira-kira iki, nggih. Kalau wudu ya boleh. Terus yang kedua, sujud syukur juga harus tutup aurat. Ini kan pakai celana pendek nih kok. Nah ini yang kurang tepat sebenarnya. Ya mungkin niatnya bagus. Setelah itu beliau mencetak gol, beliau sujud itu dalam arti memang syukur kepada Allah. Cuma mungkin ya tadi ya karena ya ilmu agamanya belum sempurna, akhirnya seperti itu ya. Entah wudu atau enggak langsung sujud, auratnya pun terbuka. Padahal sujud syukur itu harus berwudu dan harus menutup aurat seperti itu. Kemudian yang kedua, hal-hal yang diwajibkan, diharuskan untuk berwudu sebelumnya adalah tawaf. Ya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Putaran pertama mulai dari apa? Hajar Aswad 7 kali putaran. Seperti itu. Kalau misalnya batal bagaimana? Kalau misalnya batal tidak perlu mengulangi dari awal. Tetapi apa? Tetapi cukup meneruskan saja. Misalnya sudah 3 kali muter terus batal. Ya tinggal wudu, lanjutkan pada titik di mana dia tadi batal. Oke. Itu tawaf itu harus berwudu, harus mempunyai wudu. Oke, semoga kita semua di sini ya diberi rezeki Allah untuk bisa haji atau umroh sehingga bisa kita tawaf di Baitullah. Allahumma amin. Kemudian salisan yang ketiga, khutbata al-jum'ah, khutbah Jumat. Itu juga khatibnya wajib berwudu. Ya, yang wajib berwudu itu khatibnya. Kalau nggak punya wudu maka sholatnya khutbahnya tidak sah. Kalau misalnya sudah wudu khutbah kemudian batal, harus mundur, wudu lagi, kemudian berdiri lagi, kemudian ulangi khutbahnya dari awal. Tetapi tidak perlu mengulangi isi khutbahnya, nggak perlu. Misalnya sudah khutbah setengah jam, udah mau qomat, mau selesai, pas doa ngentut nih. harus turun, ya. Kemudian apa? Wudhu dulu, balik lagi, mulai dari awal, tetapi tidak perlu mengulangi isi khutbahnya. Cukup membaca rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah apa saja? Kita belajar nanti. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, itu khutbah pertama. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, berdoa, selesai. Jadi khutbah itu sebenarnya gini Pak. Misalnya kita khutbah, misalnya saya khutbah, ngene tok misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duduk. Nah itu sudah selesai khutbah itu. Khutbah pertama. Berdiri lagi. Innal hamdalillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Selesai. Niku khutbah selesai. Itu rukun-rukun khutbah. Ya, cuma alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, ayat. Khutbah pertama. Khutbah kedua, alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, doa. Itu tuh yang diulangi. Tidak perlu semuanya diulangi. Nanti malah diulangi isinya semuanya. Wah, repot. Nambah setengah jam meneh. Cukup diulangi rukun-rukunnya saja. Seperti itu. Dulu kiai saya, Kiai Zainal Munawir dulu waktu saya mondok di Jogja,
Di Kerapia itu kalau khutbah beliau seperti itu, pendek sekali. Ya, berdiri paling cuma 3 menit. Wah, 5 menit paling lama itu. Langsung khutbah kedua. Berdiri lagi, baca, selesai. Enak sekali itu. Cuma 5 menit ya, paling lama 7 menit. Seperti itu. Itu kiai saya dulu. Nah, tetapi ya itu ya, lihat kondisi juga. Lihat kondisi sikon. Jangan terlalu lama, jangan terlalu sebentar. Kemudian yang ketiga, yang keempat, harus berwudu. Rabi'an masul mushafi wa hamluhu. Harus berwudu sebelum memegang Al-Qur'an. Memegang Al-Qur'an itu harus berwudu. Nah, kalau megang, menyentuh ya, itu harus berwudu. Harus hukumnya. Ini pendapat mayoritas ulama, harus berwudu. Seperti itu. Terus misalnya begini. Kita sudah berwudu, kemudian ngaji ya kan ngaji ya. Terus di tengah-tengah batal wudunya. Kita kalau wudu males karena mungkin jauh atau dingin ya. Kita pengen tetap ngaji. Gimana? Nah, caranya kata para ulama itu boleh ya. Tetap Al-Qur'annya di meja seperti itu. Yang penting kita tidak memegangnya. Nah, kita bolak-baliknya pakai kalau dulu duding namanya. Duding nih loh. Nah, duding sekarang jarang ya. Nah, seperti ini dibolak-balik ya, seperti itu boleh. Yang penting tidak menyentuh. Adapun kalau sekedar membaca tanpa menyentuh nggak masalah, nggak usah wudu. Membaca toh ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, tidak berwudu. Yang wajib berwudu adalah ketika memegangnya itu harus berwudu. Harus berwudu. Makanya kalau misalnya mau ngaji pakai mushaf tadarusan itu berwudu. Kalau batal gimana? Kalau batal taruh meja, bolak-balik pakai duding. Kalau misalnya malas wudunya. Kalau mau wudu ya bagus. Kalau misalnya sudah nggak mau wudu lagi ya udah taruh, membolak-baliknya pakai tadi duding tadi atau apa seperti itu. Ini harus ya, harus berwudu sebelum memegang mushaf seperti itu. Adapun kalau sekedar membaca itu tidak wajib wudu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yustahabbul wudu li umurin katsirah. Nassa 'alaihal ulama. Nah, sekarang tadi kan adalah 4 hal yang wajib kita lakukan, yang wajib kita wudu ya. Hal-hal yang wajib wudu sebelum kita melakukannya. Ada 4 tadi nggih. Pertama salat, tawaf, kemudian apa? Memegang Al-Qur'an. Kemudian yang keempat apa? Khutbah Jumat. Itu harus berwudu. Nah, sekarang ada hal-hal yang dianjurkan, disunnahkan ya, dianjurkan, ditekankan untuk berwudu, tetapi nggak wajib. Jadi memang ketika akan melakukan hal ini tidak harus wudu, tetapi sangat dianjurkan, ditekankan, disunnahkan untuk berwudu. Apa saja? Yang pertama, inda dzikrillahi ta'ala ka qiraatil Qur'an au sima'ihi au qiraatil ahadits an-nabawiyah ya au sima'iha. Wa kadzalika li qiraatil ulum asy-syar'iyyah wa nahwi dzalik. Ya. Sebelum membaca Al-Qur'an, membaca nggih, bukan memegang, membaca, kemudian berzikir, sebelum datang majelis ilmu, sebelum membaca hadis Nabi, itu dianjurkan untuk apa? Untuk berwudu. Untuk berwudu. Misalnya kita mau datang pengajian, enggak ada sholat, cuma pengajian tok, pengajian di rumah misalnya ya. Namanya pengajian, di sana membaca ilmu-ilmu agama, hadis Nabi, ayat Quran, disunnahkan untuk berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah inda iradatin naum, sebelum tidur. Nah, sebelum tidur juga disunnahkan untuk wudu. Ya, disunnahkan